Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, yang tidak henti-hentinya kita bersalawat kepada beliau dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada hari ini, selamat datang orang-orang terbaik di dunia. Siapa mereka para hadirin orang-orang yang terbaik di dunia saat ini? Kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang baru pulang dari haji di tahun ini. Mereka mendapatkan julukan orang-orang terbaik saat ini para hadirin. Mereka telah melakukan sebuah ibadah yang tidak mungkin tertandingi oleh siapapun. Mereka yang baru pulang dari Mekkatul Mukarramah, mereka telah duduk di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk. Mereka telah berjalan di lorong-lorong yang Rasulullah pernah berjalan. Mereka telah melakukan salat di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, dan mereka telah membaca Al-Qur'an di tempat yang diturunkan Al-Qur'an. Subhanallah. Sehingga orang-orang yang saat ini baru pulang beribadah haji, mereka adalah orang-orang yang baru saja napak tilas melakukan ibadah merupakan penyempurna selama hidup mereka. Mudah-mudahan mereka menjadikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mereka telah sholat di Masjid Nabawi kurang lebih 8 hari. Mereka telah sholat di Masjidil Haram kurang lebih 30 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah minal masajid. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Rasulullah, lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Jadi ketika orang naik haji, mereka akan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi selama 80 hari, selama 8 hari. Dan ketika dia sholat,
derajatnya 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di seluruh dunia para hadirin. Illal Masjidil Haram, kecuali satu-satunya masjid yang tidak dikalahkan oleh Masjid Nabawi, yaitu Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Wa salatun fi Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salatin, dan salat di Masjidil Haram lebih baik 100 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi para hadirin. Itulah keunggulan mereka yang kemarin melakukan ibadah haji. Mari kita hitung mundur. Masjid Nabawi mengalahkan Masjid Al-Ikhwan 1000 kali lipat, dan Masjidil Haram mengalahkan Masjid Nabawi 100 kali lipat. Maka saudara-saudara kita yang kemarin naik haji, sholat di depan Ka'bah 1 kali saja nilainya sama dengan sholat di Jakarta 100.000 kali para hadirin. Subhanallah, yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun yang mereka tidak melakukan ibadah haji. Maka barangkali 1 hari saja mereka sholat di depan Ka'bah, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah di depan Ka'bah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Mereka cukup barangkali 1 hari sholat di depan Ka'bah itu lebih baik daripada sholat di Jakarta 100.000 hari. 100.000 hari artinya dia telah sholat selama 277 tahun. Mana mungkin kita sampai mendapatkan umur 277 tahun. Tetapi para jamaah haji kemarin yang bisa sholat di depan Ka'bah 1 hari, dia pahalanya menyamai orang yang sholat di Jakarta selama 277 tahun. Kalau mereka rajin, kemudian mereka bisa sholat di depan Ka'bah selama 10 hari, maka pada hakikatnya mereka sudah sama dengan sholat di Jakarta selama 2770 tahun. Sehingga para ulama mengatakan ibadah haji adalah penutup kesempurnaan ibadah selama hidup manusia. Dan bulan Ramadan adalah mencukupkan ibadah 1 tahun, dan sholat Jumat adalah menutup ibadah 1 bulan. Itulah kemuliaan orang-orang yang baru beribadah haji, maka tidak berlebihan. Saya mengatakan selamat datang orang-orang terbaik di dunia kembali bergabung di kafilah dakwah di negeri kita ini para hadirin. Hadirin sidang Jum'ah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baru melaksanakan ibadah haji, kemarin mereka mendapatkan julukan duyufullah, tamunya Allah. Maka yang bertanggung jawab keselamatannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di depan Ka'bah. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf. 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang melakukan salat, dan 20 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang melihat Ka'bah. Subhanallah. Dan saya ucapkan selamat kepada para hadirin yang sudah pernah melakukan ibadah haji, mudah-mudahan sampai sekarang masih mabrur. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa berhaji adalah al-jihad fisabilillah.
Berhaji adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka tinggal di Madinah, mereka berjalan kaki dari hotel menuju Masjid Nabawi, maka ada kabar gembira untuk mereka. Rasulullah bersabda, "Man ghabarrat qadamahu." Barang siapa yang berdebu kedua telapak kakinya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa haramun 'alan nar, maka dia diharamkan jasadnya dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalan kakinya orang yang naik haji dari hotel ke Masjid Nabawi adalah berjihad di jalan Allah. Man ikhbarrat qadamahu, siapa yang berdebu kedua telapak kakinya, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Selama 30 hari orang-orang yang naik haji berjalan dari hotel menuju Masjidil Haram, maka langkah kakinya adalah jihad fi sabilillah. Man ighbarrat qadamahu, dia di kota Makkah mendapatkan siapa yang berdebu kedua telapak kakinya fi sabilillah, di jalan Allah, fahuwa haramun, maka dia diharamkan jasadnya dari api neraka. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja," barang siapa yang berhaji, falam yarfuth, dan dia tidak berkata kotor, walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan, raja'a dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Orang-orang yang naik haji melakukan ibadah dengan benar, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kefasikan, tidak berkata kotor, maka jaminannya raja'a, dia kembali ke Indonesia, diampuni semua dosanya, kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain adalah penghapus seluruh dosa di antara dua umroh. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur, tidak ada pahala yang setimpal illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya umat ini belum begitu bergairah. Mereka dengan mobil yang bagus, rumah yang bagus, tapi mereka tidak sanggup untuk beribadah haji. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga banyak sahabat-sahabat yang menangis ketika tiba-tiba haji antriannya begitu panjang, para hadirin. Jadi kalau di antara kita hari ini mendaftar ibadah haji, maka insya Allah kalau tidak ada aral melintang akan berangkat 28 tahun yang akan datang, para hadirin. Ya Allah, betapa lalainya mereka pada menangis, betapa lalainya hati ini setelah mendengarkan kabar-kabar tentang keutamaan haji, keutamaan umroh. Mereka lebih tertarik untuk menghias rumah, menghias mobil. Maka para hadirin, bagi yang punya banyak rizki, tidak ada tempat yang paling pantas kendaraan kita dihadapkan melainkan ketiga tempat, para hadirin. Jadi kemanapun kita mengarahkan kendaraan,
diutamakan ketika tempat. Yang pertama, arahkan kendaraan kita ke Masjidil Haram. Yang kedua, arahkan kendaraan kita ke Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, kita arahkan ke Masjidil Aqsa. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk berziarah. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk perjalanan kita di dunia ini, para hadirin. Mudah-mudahan yang hadir di sini punya kemampuan harta, punya anak SMP, punya anak SMA, daftarkan haji sekarang juga. Karena jika anak-anak kita didaftarkan haji sekarang, lalu dia mendapatkan haji yang mabrur, insya Allah dia akan menyelamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit imanana wa islamana fid dari dunya ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.